Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya akan menjelaskan ruang eigen. Di antaranya ada anggota saya sendiri, Arif Nur Widianto, Erik Frando, Ferry Abdi Pradana, Iputu Gede Wirasuta, dan Kevin Panluhutan Gultom. Di sini ada definisi ruang eigen. Menurut definisi terdahulu bahwa faktor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda adalah vektor X yang tidak nol dan haruslah memenuhi AX sama dengan lambda X. Dengan kata lain, secara ekuivalen tentunya vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda adalah vektor yang tak nol dalam ruang penyelesaian lambda 1 kurang A kurang X sama dengan 0. Ruang penyelesaian ini kita namakan sebagai ruang eigen atau eigenspace dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda. Suatu matriks ANXN dikatakan dapat didiagonalkan secara ortogonal jika terdapat matriks ortogonal P sedemikian hingga P min 1 AP dalam kurung sama dengan P per pangkat T AP merupakan matriks diagonal. Definisinya misalkan A, matriks bujur sangkar, adalah vektor tak nol di R dan lambda adalah skala real. Sehingga memenuhi, maka lambda dinamakan nilai eigen dari A. Sedangkan dinamakan vektor eigen dari A beberapa aplikasi ruang eigen. Pertama, uji kestabilan dalam sistem dinamik. Yang kedua, optimasi dengan SVD pada pengolahan citra. Yang ketiga, sistem transmisi dan lain-lain. Soal 1. Nilai eigen suatu matriks diketahui A sama dengan matriks 3 kali 3 1 0 2 0 1 2 1 0 0. Tentukan nilai eigen beserta basis ruang eigennya. Jawab. Persamaan karakteristik dari A adalah det eigen 1 min A sama dengan 0. Determinan sama dengan eigen min 1 0 2 0 eigen min 1 min 2 1 0 eigen sama dengan eigen min 1 pangkat 2 eigen min 2 eigen min 1 sama dengan eigen min 1 eigen min 1 eigen min 2 sama dengan eigen min 1 eigen akar 2 eigen min 2 sama dengan eigen min 1 eigen plus 1 eigen min 2. Jadi nilai eigen untuk A adalah min 1, 1, 2. Ruang eigen. Basic ruang eigen diperoleh dengan memasukkan nilai eigen yang diperoleh ke dalam persamaan. A min eigen 1 X sama dengan 0. Untuk eigen sama dengan min 1 dapatkan persamaan matriks 3 kali 3 min 2 0 2 0 min 2 min 2 1 0 min 1 X1 X2 X3 sama dengan 0. Jadi min 2 0 2 0 min 2 min 2 1 0 min 1 1 0 min 1 0 min 2 min 2 0 0 1 0 min 1 0 1 1 0 0. Ruang eigen X1 X2 X3 sama dengan S min S S. Basic ruang eigen biasa berupa 1 min 1 1. Ruang eigen untuk eigen min 1 untuk eigen sama dengan 1 didapatkan persamaan 0 0 2 0 0 min 2 1 0 1 X1 X2 X3 sama dengan 0 0 0 2 0 0 min 2 1 0 1 1 0 1
0, 0, 0, 0, min 2, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ruang eigen sama dengan X1, X2, 0, S0. Basic ruang eigen bisa berupa 0, 1, 0. Ruang eigen untuk eigen sama dengan 2 didapatkan persamaan 1, 0, 2, 0, 1, min 2, 1, 0, 2. X1, X2, X3 sama dengan 0. X rig 3 kali 3, 1, 0, 2, 0, 1, min 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 1, min 2, 0, 0, 0. Ruang eigen sama dengan X1, X2, X3, min 2, 2S, S. Baris ruang eigen bisa berupa min 2, 2, 1. Jadi terdapat 3 buah basis ruang eigen yang berbebas linear yang bersesuaian dengan nilai eigen min 1, 1, dan 2. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferry Abdi Pradana. Di sini ada ruang eigen. Untuk kasus yang khusus, jika A memiliki n buah nilai eigen sama dengan lambda, maka akan memiliki nilai eigen lambda K. Jika banyaknya nilai eigen dari AK sebanyak n juga, maka basis ruang eigennya tetap sama. Tetapi jika jumlah nilai eigennya kurang dari n, ini terjadi jika ada nilai eigen yang saling berlawanan tanda. Maka salah satu nilai eigennya akan memiliki basis ruang eigen yang berbeda. Di sini ada contoh soal 2, B sama dengan A kuadrat sama dengan, sini ada 3, min 2, min 1, ada 0, 1, 0, ada min 2, 2, 2. Maka nilai eigen untuk B adalah min 1 kuadrat, 1 kuadrat, dan 2 kuadrat. Dengan basis ruang eigen untuk lambda sama dengan 1. Basis ruang eigennya ada 1, 0, 1, dan 0, 1, 0. Min lambda sama dengan 4. Basis ruang eigennya min 2, 2, 1. Pada contoh ini, untuk lambda sama dengan 1, memiliki dua basis ruang eigen yang berasal dari nilai eigen min 1 dan 1. Karena berasal dari dua nilai eigen yang berbeda, maka basis ruang eigennya juga mengalami sedikit perubahan, yaitu untuk basis ruang. Nah, di sini ada eigen dengan lambda sama dengan min 1. Basis ruang eigen di sini ada 1, 0, 1. Ini merupakan vektor proyeksi. Sini ada 1, min 1, 1. Terhadap vektor di sini ada 1, 0, 1. Dalam hal ini basis ruang eigen untuk lambda sama dengan min 1 dibuat saling ortogonal. Cara lain yang bisa digunakan untuk menentukan basis ruang eigen tentunya dengan memasukkan nilai lambda sama dengan min 1 ke dalam persamaan karakteristik seperti cara sebelumnya. Di sini ada diagonalisasi. Yang pertama pada pembahasan kali ini adalah mengenai penentuan matriks diagonal D dan matriks pendiagonal P yang berkaitan dengan basis ruang eigen yang telah dipelajari pada bahasan sebelumnya. Jika A matriks bujur sangkar berukuran n dan terdapat matriks diagonal D sedemikian hingga D sama dengan P min 1 AP, sehingga dikatakan matriks A dapat didiagonalisasi. P merupakan matriks n X n yang kolom-kolomnya merupakan vektor-vektor kolom dari basis ruang eigen A. P disebut matriks yang mendiagonalisasi A, sedangkan D merupakan matriks diagonal yang elemen diagonalnya merupakan semua nilai eigen dari A. Yang kedua, tidak semua matriks bujur sangkar dapat didiagonalisasi, tergantung dari jumlah basis ruang eigen yang dimiliki.
jika matriks bujur sangkar berukuran n dan basis ruang eigen yang bebas linear berjumlah n juga, maka matriks tersebut dapat didiagonalisasi. Jika jumlahnya kurang dari n, maka tidak dapat didiagonalisasi. Pada saat matriks memiliki nilai eigen sejumlah n, maka basis ruang eigennya juga akan berjumlah n. Sedangkan pada saat jumlah nilai eigennya kurang dari n, maka ada dua kemungkinan, yaitu jumlah nilai eigennya sama dengan n atau jumlah nilai eigennya kurang dari n. Jadi, pada saat jumlah nilai eigen sama dengan n, maka matriks dapat didiagonalisasi. Oke, sekian dilanjutkan oleh Kevin Parluhutan. Nama saya Kevin Parluhutan Goldrom. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ferry Abdi Pradana. Di sini ada sedangkan pada saat jumlah nilai eigen kurang dari n, belum bisa ditentukan apakah matriks bisa didiagonalisasi atau tidak. Secara umum untuk menentukan matriks pendiagonalan P dan matriks diagonal D adalah sebagai berikut. Misal A, matriks bujur sangkar n x n memiliki n buah basis ruang eigen yang bebas linear x1, x2, xn yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 1, lambda 2, dan seterusnya, dan lambda n. Lambda i tidak harus berbeda dengan lambda j. Maka matriks pendiagonalan P bisa diambil sebagai P sama dengan x1, x2, xn. Dengan matriks diagonalnya adalah, di sini ada matriks D sebagai berikut. Ya, di sini ada contoh soal 3. Diketahui matriks A sama dengan 1, 0, min 2, 0, 1, 2, min 1, 0, 0. Tentukan matriks yang mendiagonalisasi A dan matriks diagonalnya. Oke, dari jawaban pada contoh soal 1 didapatkan nilai eigen min 1, 1, dan 2 dengan basis ruang eigen yang bersesuaian berturut-turut adalah, di sini ada matriks 1, min 1, 1, 0, 1, 0, min 2, 2, 1. Ya, di sini jadi matriks pendiagonalan P bisa ditentukan sebagai matriks P sama dengan 1, 0, min 2, min 1, 1, 2, 1, 0, 1. Dengan matriks diagonalnya adalah matriks D sama dengan min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Kolom-kolom pada matriks P juga dapat dirubah-ubah urutannya, sehingga kalau dihitung ada sebanyak 6 matriks yang memenuhi jawaban. Selanjutnya matriks D akan mengikuti urutan dari matriks P. Ya, di sini ada diagonalisasi ortogonal. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai diagonalisasi ortogonal, akan didefinisikan tentang matriks ortogonal. Matriks bujur sangkar P disebut matriks ortogonal bila berlaku PT sama dengan P min 1. Matriks A dapat didiagonalisasi secara ortogonal jika terdapat P ortogonal sehingga P min 1 AP sama dengan D. Dengan D adalah matriks diagonal. Berbeda dengan masalah diagonalisasi sebelumnya, maka pada pembahasan kali ini ada sedikit perbedaan tentang matriks yang bisa didiagonalisasi ataukah tidak, yaitu P min 1 AP sama dengan D, PDP sama dengan 1 min 1 sama dengan A, PD PT sama dengan A dari sifat PT sama dengan P min 1. Ya, di sini ada PD PT T sama dengan A T, kedua ruas ditransposekan. Di sini ada PDPT sama dengan AT. Dan dari persamaan 1 dan 2 didapatkan agar A bisa didiagonalisasi secara ortogonal, maka matriks A harus memenuhi sifat A sama dengan AT. A harus matriks simetri. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putu Gede. Nah, ini menentukan matriks P yang mendiagonalisasi secara ortogonal. Di sini cara menentukan matriks P pada diagonalisasi ortogonal ini sebenarnya hampir sama dengan penentuan P pada diagonalisasi sebelumnya, yaitu didasarkan pada basis ruang eigen yang sudah diperoleh sebelumnya. Misalkan di sini ada I1, X2, dan seterusnya. Nah, itu merupakan basis ruang eigen yang sudah bersesuaian dengan nilai eigennya.
yaitu lambda 1, lambda 2, dan seterusnya. Kemudian ada U1, U2, dan seterusnya. Itu merupakan hasil ortonormal hasil transformasi dari X1, X2 dengan hasil kalinya itu dalam Euclides. Nah, maka matriks yang mendiagonalisasi secara ortogonal adalah P, U1, U2, dan seterusnya. Sedangkan matriks diagonal D itu sama dengan matriks diagonal D pada pembahasan sebelumnya. Nah, di sini ada contoh soal keempat. Diketahui matriks A dengan ordo 3x3. Nah, itu disuruh tentukan matriks yang mendiagonalisasi A secara ortogonal dengan matriks diagonalnya. Sama seperti tadi, yaitu masukkan aja ke persamaan karakteristiknya, itu dengan determinan lambda I min A sama dengan 0. Nah, itu ada persamaannya di layar. Nah, terus ada hasilnya, yaitu nilai eigen yang didapat itu 0,2. Nah, di sini ada lambda yang sama dengan 0 itu disubstitusikan ke persamaan lambda I min A dikali X sama dengan 0. Setelah disubstitusikan, lalu tentukan ruang eigennya, yaitu X sama dengan min S T S sama dengan min 1 0 1 S ditambah dengan 0 1 0 T. Jadi untuk lambda 0 itu terdapat dua basis ruang eigen, yaitu 1 0 0 dan 0 1 1. Nah, oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.